Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, mari serahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mendengar firman-Mu. Bersihkan hati kami, buka telinga rohani kami, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui Mazmur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 30. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur. Nyanyian untuk pentahbisan bait suci. Dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Adi adalah seorang pemuda yang aktif melayani di gereja, tetapi suatu hari ia mengalami musibah. Usaha keluarganya bangkrut, dan ayahnya jatuh sakit. Selama berbulan-bulan, ia berjuang antara rasa takut dan harapan. Setiap malam, ia berdoa dengan air mata, bertanya mengapa Tuhan seolah diam. Suatu pagi, saat membuka Alkitab, matanya tertuju pada Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, tetapi pada pagi hari terdengar sorak-sorai. Kata-kata itu seperti cambuk bagi hatinya. Ia teringat bagaimana Daud, penulis Mazmur ini, juga pernah berada dalam keputusasaan, dikejar musuh, dikhianati, bahkan hampir mati. Tetapi ia tetap percaya bahwa Tuhan akan mengubah ratapan menjadi sukacita. Perlahan, Adi mulai melihat tanda-tanda pemulihan. Ayahnya sembuh, dan meski ekonomi keluarga belum pulih sepenuhnya, ia belajar bersyukur untuk hal-hal kecil. Suatu minggu, saat ia memimpin pujian di gereja, ia menyanyikan lagu, Kau ubah ratapanku jadi tarian, dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari, Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa badai, tetapi ia berjanji akan menopang dan mengubah duka menjadi kemenangan. Mazmur 30 adalah refleksi Daud tentang pengalamannya dibebaskan dari bahaya maut. Ia menggambarkan Tuhan sebagai yang mengangkat aku ke atas dari dunia orang mati, ayat 4. Namun, perikop ini juga mengingatkan kita bahwa sebelum sukacita, sering ada malam yang gelap. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menghadapi
tangisan, masalah keuangan, kesehatan, hubungan, perasaan ditinggalkan, ujian iman. Tetapi Mazmur 30 mengajak kita melihat tujuan akhir. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita, bahkan ketika kita tidak mengerti. Seperti Daud berkata, "Engkau telah mengubah ratapanku menjadi tarian," ayat 12, kita pun diajak percaya bahwa setiap tangisan sementara, tetapi kasih setia Tuhan kekal. Hidup Kristen bukanlah jalan tanpa lubang, tetapi perjalanan bersama Tuhan yang setia. Mazmur 30 mengingatkan kita. Tuhan mendengar tangisan kita, Ia tidak pernah mengabaikan doa orang yang berseru. Pemulihan adalah proses. Seperti Adi, kita belajar bersabar dan melihat karya Tuhan sedikit demi sedikit. Sukacita sejati datang setelah peperangan, ratapan hari ini akan menjadi cerita kemenangan besok. Jadi, jika hari ini kamu merasa terjatuh, ingatlah, malam mungkin panjang, tetapi pagi hari pasti datang. Percayalah, Tuhan sedang menyiapkan tarian untukmu di tengah ujian yang kau alami. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, pagi ini kami bangun dengan hati penuh syukur. Terima kasih untuk nafas hidup, untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Meski kadang kami lemah dan ragu, Engkau tetap setia. Terima kasih untuk perlindungan-Mu semalam, untuk kesempatan baru di pagi ini. Kami percaya, Engkau punya rencana indah di balik setiap langkah kami hari ini. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun langkah kami, baik dalam pekerjaan, studi, maupun pelayanan. Jauhkan kami dari keputusan yang gegabah, dari perkataan yang menyakiti, dan dari pikiran yang meragukan-Mu. Ketika kami bingung, beri hikmat-Mu. Ketika kami lelah, kuatkan dengan kasih-Mu. Jadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar. Bapa, kami ingat saudara-saudari kami yang sedang bergumul. Bagi yang sakit, sembuhkan tubuh mereka. Beri kekuatan untuk bertahan, dan pengharapan bahwa Engkau adalah dokter yang utama. Bagi yang kesulitan keuangan, bukalah jalan-Mu yang ajaib. Beri mereka ide kreatif, kemurahan hati sesama, dan kepercayaan bahwa Engkau tidak pernah lupa mencukupkan kebutuhan mereka. Bagi yang mencari pekerjaan, tunjukkan kesempatan yang tepat. Lepaskan mereka dari rasa minder atau putus asa. Ingatkan mereka bahwa talenta mereka berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, berkati keluarga kami. Satukan hati suami istri, dekatkan orang tua dan anak, jadikan rumah kami tempat kasih-Mu nyata. Lindungi kami dari pertengkaran dan egoisme. Untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, kuatkan iman mereka. Beri mereka hikmat saat mengajar, kesabaran saat menghadapi tantangan, dan sukacita meski lelah melayani. Bapa, kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tolong para pemimpin kami, dari tingkat RT sampai presiden. Beri mereka hati yang takut akan Engkau, pikiran yang jernih, dan keberanian untuk adil. Hentikan korupsi, kekerasan, dan perpecahan. Jadikan Indonesia bangsa yang mengandalkan-Mu, bukan kekuatan sendiri. Bapa, kami percaya, seperti Mazmur 30 katakan, Engkau mengubah tangisan menjadi tarian. Mungkin hari ini ada air mata, tapi kami pegang janji-Mu, sukacita-Mu akan datang. Ajari kami untuk tetap bersyukur dan setia, apapun keadaannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.